Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali. Kita bersyukur lagi masih berada dalam taufik dan hidayahnya, iman Islamnya, dan mudah-mudahan semua ini akan menjadi saksi bagi kita saat kita bertemu dengannya. Untuk singkat waktu kita mulai saja suratnya Al-Bayyinah ya. Bayyinah artinya bukti. Mereka baru akan percaya kalau ada bukti. Itu kurang. Dalam konteks ini bukti Nabi, kedatangan Nabi. Seperti yang dijanjikan dalam kitab suci mereka. Ternyata udah datang, enggak juga. Enggak iman, Allah ngelawan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir wal bayan. Arsalallahu ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li jami'il alamin minal insi wal jin. Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat semua alam semesta. Alam semesta dimaksud itu minal insi, manusia dan jin. Jadi umat Nabi Muhammad ada dalam bentuk jin. Wali jami'il umam, semua bangsa, umat, wasyu'ub, bangsa, fi asrihi, di masanya, wal usur at-taliyah, masa berikutnya sampai hari kiamat. Walikuli ahlil milal wal adyan, juga bagi semua pemeluk agama-agama dan aliran-aliran. Jadi tanpa kecuali. Hatta ahlil kitab wal musyrikin, termasuk ahlul kitab, ya ini Yahudi Nasrani, dan musyrikin. Musyrikin dibedakan dengan ahli kitab. Musyrikin tidak punya kitab. Siapa itu? Alladzina ba'udu. Ba'udu. Yang jauh. Anid dinis sahih. Dari agama yang benar. Lidzalika qala ta'ala, karena itu Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahlul kitab dan musyrikin. Lam yakun munfakin, gitu. Tidak akan meninggalkan. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Meninggalkan apa? Meninggalkan keyakinan mereka. Sampai datang bukti. Ailam yakunil ladzina jahadu risalatan nabi alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka jahadu yang mengingkari risalah nabi, kerasulan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ankaru nubuwatahu, dan mengingkari kenabiannya, minal yahud wan nasara, baik orang Yahudi dan Nasrani, wa abadatil asnam wal ausan, para penyembah berhala dan sama berhala, min musyrikil Arab, musyrik Arab, wa ghairihim, dan lain-lainnya, muntahina, tidak akan mengakhiri, ammahum alaihi minal kufri, kekufuran mereka, nggak mau mengakhiri kekufuran. Mufariqina, memisahkan kekufuran mereka yang diwarisi dari para leluhur. Hatta ta'tiyahumul hujjah, sampai datang bukti.
Berikutnya, Pak Jamal. Sampai datang bukti al-wadihah yang jelas. Apa itu buktinya? Wahia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu lahirnya seorang nabi yang diutus. Awil Quran Al-Karim atau Al-Quran. Wal muradu maksudnya ikhbarullahi ta'ala anil kufar. Maksud ayat ya, lam yakun alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta tiahumul bayin. Maksudnya Allah memberitahu tentang orang kafir bahwa mereka tidak akan mengakhiri kekufuran mereka dan kemusyrikan mereka kepada Allah hatta ta'tiyahumur rasul, sampai datang rasul dan yang dibawanya yaitu Al-Qur'an. Fa innahu bayyana lahum dolalatahum wa jahalatahum. Ayat ini ya menjelaskan kesesatan mereka dan kebodohan mereka. Pada saat yang sama, wada'ahum ilal iman, dan mengajak kepada iman kepada Allah. Summa awduhal murad bil bayyinah. Kemudian Al-Quran atau Allah menjelaskan yang dimaksud bayyinah. Faqala Rasulun minallah, yaitu seorang Rasul yang diutus oleh Allah, yatlu suhufam mutahhar, yang membacakan lembaran-lembaran wahyu, maksudnya Al-Quran, mutahhar, yang bersih dari kebatilan. Fiha kutub qayyimah, di dalamnya berisi ketetapan hukum-hukum qayyimah yang lurus, yakni mengandung kebenaran. Ai tilkal bayyinah, artinya karena ayatnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi arsalahu rahmatan lil alamin, yang diutus menjadi rahmat bagi semesta alam. Yukri'u alaihim, Rasul itu membacakan kepada mereka ma tatadammanat suhuful Quran, isi kandungan Al-Quran, al-mutahharah, yang bersih, suci, minal ini salah, ini bukan kha tetapi ghain, minal ghalat. Kalau kha itu khata ya, ghain itu minal ghalat, dari kesalahan, wal kadhib, dan kebohongan, wasyubuhat, keraguan, wal kufur, kekufuran, wat tahrib, perubahan, wal labas, kesamaran. Bal fihal haqqus sharih, tapi di dalamnya ada kebenaran yang jelas. Allazi yubayyinu, yang menjelaskan li ahlil kitab, kepada Yahudi Nasrani, wal musyrikin, dan orang musyrik,
kullama yastabihu alaihim, semua yang mereka ragukan, min umuriddin, berupa urusan-urusan agama. Wa fihal ayat wal ahkam al maktubah, di dalamnya, di dalam suhuf mutahharah maksudnya, ada ayat-ayat dan hukum-hukum yang tertulis, al mustaqimah, yang lurus, al mustawiyah, al muhkamah. Mustawiyah yang sempurna, muhkamah yang tepat, akurat. Duna zaig anil haq, sedikit pun tak menyimpang dari kebenaran. Wa innama hiya shalah wa rasyad, akan tapi isinya adalah demi shalah, kebaikan, wa rasyad, dan petunjuk, wa hudan, sama petunjuk, wa hikmah, dan hikmah. Kama qala ta'ala la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran tak ada kebatilan di depannya, juga di belakangnya. Kenapa? Tanzilum min hakim hamid. Tanzil bimana munazzal, karena diturunkan dari yang maha hakim, maha hamid. Hakim artinya bijak, bijak artinya pas, nggak kurang nggak lebih, itu hakim. Tak ada celah untuk dikritik karena ada kelemahan. Hamid terpuji, karena terpuji semuanya bagus, benar. Nggak mungkin nggak benar dipuji. Jadi kalau ada orang nggak benar dipuji, nah itu miring semuanya. Apa sebab? Sebab kan fitrahnya nggak bisa dibohongi. Kebenaran semakin ditekan, dia akan semakin muncul. Kebenaran, kebatilan nggak bisa jadi benar hanya dengan konferensi pers. Malah jadi tambah runyam. Oke, wa qala subhanah, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, kepada hambanya. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tak ada kebengkokan, lawannya lurus, bengkok, maksudnya sesat. Walam yaj'al lahu iwaja. Kok qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Walam yaj'al lahu iwaja. Di dalam Al-Quran tidak ada ketidaklurusan. Akan tetapi justru yang ada qayyim, yang lurus. Apa tujuannya? Liyunzira, untuk memberi peringatan, dan seterusnya. Wa nazirul ayat serupa qauluhu ta'ala fi suhufim mukarramah, di lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan.
marfu'ah, tinggi. Tinggi dalam artian non fisik bisa, nggak ada yang mengungguli keputusan ketetapan syariat yang ada dalam Al-Quran. Bisa juga marfu'ah emang diletakkan di tempat yang tinggi. Mutahharah, bersih dari kebatilan. Bi'aidi safarah, dijaga oleh tangan-tangan para malaikat. Safarah tadinya banyak pergi mundar-mandir. Makanya duta besar bahasa Arabnya safir. Karena mundar-mandir jalan ke sono sini. Safarah maksudnya malaikat. Malaikat memang kerjaannya mundar-mandir, melaksanakan perintah Allah. Kiram, tuh, di tangan malaikat yang siap bekerja, menunggu perintah Allah. Kiram, mulia. Dia dimuliakan karena taatnya. Baroroh, baik-baik, gak pernah maksiat. Gak pernah ogah kalau diperintah Allah. Dulu di An-Nazi'at, kita ketemu tuh informasi malaikat lewat sifat-sifatnya. Fassabiqati sabqa, memberikan gambaran atau visualisasi makna sebagai makhluk yang siap setiap saat menunggu perintah Allah. Dan kalau sudah diperintah, datang perintah, lomba mereka. Berlomba pengen duluan yang mengerjakan. Itu diantara as-sabiqati sabqa. Ya. Summa abana tafarruqal kitabiyin. Kemudian Allah menjelaskan perpecahan di kalangan ahlu kitab. Ahlul kitab. Perpecahan terkait apa? Terkait kedatangan Nabi Muhammad. Faqala. Nah, informasi itu dijelaskan dalam ayatnya yang berbunyi, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Justru perpecahan yang terjadi di kalangan ahlul kitab itu setelah datangnya bukti. Tadi ayat pertama seolah menantikan bukti. Ada kesan kalau buktinya datang dia percaya. Pas datang malah nggak percaya. Bukan cuma nggak percaya, terpecah belah. Terpecah belah maksudnya apa? Ada yang iman, ada yang enggak. Yang enggak, jangan dikira cuma satu. Berbagai macam alasannya. Ya, berbagai macam. Yang akhirnya dalam ayat lain diterangkan, kenapa begitu? Baghyan bainahum. Karena dengki. Jadi terpecah belah. Dengki. Biasa watak manusia, iblis dulu, sekarang juga begitu. Dan sampai akan datang. Di illa mimba di maja'atumul bayyinah ay la tata'assaf ya Muhammad alal kitabiyyin. Nah, ketika Allah berfirman wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, sebenarnya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, la tata'assaf, jangan sedih dan dipikirin, jangan disesali ya Muhammad, sikap ahli kitab kayak begini, kayak begitu. Fa inna tafarruqahum wa ikhtilafahum, sebab perselisihan
perpecahan mereka itu lam yakun listibahil amri alaihim. Perpecahan mereka bukan karena ada persoalan yang samar terkait persoalan, ya, persoalan ini. Enggak ada yang samar. Oleh karena itu Allah bilang kepada Nabi Muhammad, jangan dipikirin, jangan disesali, jangan disayangkan, jangan. Kecuali ada informasi dariku yang memang samar-samar, lalu mereka berpecah belah. Samar-samar kayak model itulah yang sekarang lagi viral. Ini asli apa palsu? Samar apa enggak? Samar. Terus menjadi heboh dan itu perlu disesali. Tapi dalam konteks ini nggak ada kesamaran. Engkau adalah Rasul, engkau sebagai Rasul, mereka udah tahu. Mereka udah kenal. Mereka mengimani kitab suci mereka. Terus berpecah belah, nggak usah dipikirin. Sebab yang ada dalam pikiran Nabi itu bukan karena dirinya diperselisihkan, bukan. Tetapi karena khawatir mereka menganggap informasi Allah itu samar. Balkana ba'da wuduhil haq. Justru perpecahan mereka itu setelah kebenaran itu jelas. Mungkin kebenaran ijazah kali ini. Atau kepalsuannya udah jelas. Heboh. Wa zuhuris shawab. Muncul kebenaran. Oh, kebenaran ditutup-tutupi sama kebatilan. Agak lucu. Oleh karena itu kita aman saja, tenang saja. Ya. Ada saatnya sunnatullah diberlakukan. Wa zuhuris shawab wa maji'id dalil. Ada bukti al-mursyid yang menunjukkan ila dinil haq, kepada agama yang benar, wal bayyina al-wadihah, dan bukti yang jelas. Apa itu? Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bil Qur'an, yaitu sosoknya Nabi Muhammad yang membawa Al-Qur'an. Muwafiqan lima fi aidihim. Cocok sesuai dengan kitab suci yang ada di tangan mereka. Berikutnya, Pak Jamu. Ya, aidihim minal kitab, yaitu kitab suci yang ada di tangan mereka. Bina'tihi wa wasfihi, lengkap dengan sifat-sifatnya. Sifat Nabi Muhammad. Ya, tingginya sekian, warna kulit sekian, rambutnya demikian, paras wajahnya begini, begitu, gitu kurang lebih. Sehingga dalam ayat gambaran Nabi Muhammad yang akan diutus, yang diinformasikan di dalam kitab suci mereka, mereka kenal seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Gitu kata Al-Quran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Falamma ba'asallahu Muhammad, ketika Allah membangkitkan Nabi Muhammad, mengutus, tafarraqu fiddin. Berpecah belah. Fiddin maksudnya pada membenarkan Nabi Muhammad. Ada yang benar, ada yang enggak. Fa'amana bihi ba'duhum wa kafara akharu. Ada sebagian yang iman. Ada sebagian yang tidak. Wa kana alaihim ayyattafiqu ala tariqatin wahidah. Oleh karena itu mereka sejatinya harus berada di dalam satu jalan. Satu jalan.
Sejatinya nggak ada yang kafir. Semuanya terima. Udah dikasih tahu. Minit tiba'i dinillah. Maksudnya dalam satu jalan, yaitu ikut agama Allah. Wa mutaba'atir rasul, ikut rasul. Alladzi ja'ahum min indillah. Yang datang kepada mereka dari sisi Allah. Jadi Nabi Muhammad. Fungsinya musaddiqan lima ma'ahum. Kedatangan Nabi justru akan membenarkan kitab suci yang ada pada mereka. Kan aneh, sama pikiran orang sekarang lah. Kenapa? Persis seperti karena dengki. Dengki udah kebayang belum? Yang pertama, nggak boleh orang lain mendapatkan nikmat. Nabi sebelumnya dari kalangan mereka diakui Nabi adalah nikmat. Maka di balik itu ada kesan psikologis, nggak boleh dari kalangan orang lain. Itu namanya dengki. Dan yang didengkiin siapa? Yang didengkiin Allah. Nggak tanggung-tanggung. Itu kemauan Allah ada Nabi Muhammad, tapi kemauan mereka dari Bani Israel lagi gitu. Dengki. Nah, dengki pada saat itu terkait cerita ini proporsional. Kenapa? Karena Nabi yang sebelum Nabi Muhammad dari kalangan mereka itu adalah nikmat, nikmatnya proporsional. Tetapi kalau nikmat yang diperoleh lewat tipu-tipu, lewat bohong-bohong, terus nggak suka kalau kenikmatan itu diambil oleh pihak lain, gitu kurang. Kan dahsyat. Sama dahsyatnya seperti begini. Berpecah belah karena tidak tahu itu standar. Tapi berpecah belah setelah tahu, nah itu yang dahsyat. Apalagi setelah ada bukti. Pecah belah. Buktinya ya diumpetin. Bukan diumpetin, emang nggak ada. Yang ada cuma fotokopi doang. Ribut seantero dunia. Gara-gara Pak Jamal fotokopinya. Hah? Paham fotokopi. Fotokopi ini di Bandung banyak, di warung. Ya. Oke, kita teruskan. Wanadhirul ayat yang serupa, wala takunu kallatina tafarraqu. Jangan pada jadi seperti orang yang berselisih, talafu, dan terpecah belah, mimba dimaja ahumul bayinat. Berselisihnya setelah datang bukti. Jangan gitu. Nah sekarang buktinya diumpetin, orang terus selisih. Ya. Datangin dong untuk menyelesaikan, ya, menutup kesimpang siuran, ya, mana aslinya ini. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka itu yang menyembunyikan, yang berselisih setelah tahu. Kenapa? Nggak usah diazab. Itu makna ekstrim balaghahnya. Nggak usah diazab. Udah kebayang, insya Allah nih ahli balaghah semua. Pak Sukoco mah jangan ditanya lagi. Kenapa dimaknai? Tadi saya emosi
Jangan diazab. Lah karena azab memang punya mereka. Tuh lahum azabun. Azab itu emang punya mereka. Ngapain disuruh masuk? Ntar juga dia masuk sendiri. Gitu kurang lebih. Waqad a'zara man anzara. Kama qala ta'ala a'zaro. A'zaro udah bahasa Indonesia. Uzur. A'zaro memberi uzur. Memberi uzur, memberi maaf. Kalau Bapak, Ibu masuk kelas terlambat. Terlambat. Terus kalau budaya kita, maaf terlambat. Nah itu jangan afwan. Kalau afwan mah jawaban dari syukran. Bisa juga kalau diungkap secara detail makna dibalik afwan. Ma'zirah. Ma'zirah dari kata uzur. Waqad a'zara man anzara. Sungguh telah a'zara memberi maaf. Man anzaro. Orang yang anzar dari kata nazar. Nazir, memberi peringatan. Apa maksudnya? Nabi memberi peringatan. Tapi dia sudah memaafkan itu. Gitu. Kama qala ta'ala seperti Allah berfirman. Liyuhlika man halak an bayyinah. Wa yuhyi man hayya an bayyinah. Agar Allah membinasakan orang yang telah binasa akibat bukti. Kan sebelumnya pikirannya minta bukti. Kalau diteruskan untuk pikiran, kalau ada bukti, iman. Bukti udah datang, tidak iman. Kesel apa enggak? Kesel. Maka Allah menjadi punya alasan untuk membinasakan orang yang memang pasti binasa setelah datang bukti. Itu liyuhlika man halaka an bayyinah wa yuhyi man hayya an bayyinah. Dan dia menghidupkan orang yang hidup akibat bukti. Maksudnya? Nabi datang, Nabi fungsinya sebagai bukti, membawa Al-Quran lagi. Maka kemudian ahlul kitab berpecah belah. Ada yang iman, tuh yang iman dihidupkan dengan sebab bukti. Hidupkan dimaksud bukan dalam artian fisik saja, itu dalam artian rohani, imaterial. Sebagian yang kufur itu dihancurkan. Bisa jadi hancur dimaksud bukan fisik. Kalau fisik udah pasti ya saatnya juga hancur. Yang non fisik apanya itu pikirannya. Terus dia merancang, merekayasa, menskenario bagaimana caranya agar dia memperoleh pengikut, diberi pengaruh. Sehingga terjadi perpecahan itu. Berkelompok-kelompok, berpengikut-pengikut. Faktanya hampir 100%. Ya sekarang, pengikutnya kan sepanjang zaman, termasuk di zaman kita,
Banyak nggak mereka yang nggak mengakui Nabi Muhammad? Itu dia, ya. A'zara man anzar. Wajah fil hadis al-marwi min turuq. Ada hadis diterangkan yang datang dari banyak cara. Innal yahud ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa innan nasara ikhtalafu ala nataini wa sab'ina firqah. Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Jadi 71. Wa sataftariqu hadhil ummah ala salas wa sab'ina firqah. Nih. Dan umat ini, umat Nabi Muhammad, akan terpecah belah menjadi 73. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahidah. Kecuali satu. Qalu man hum ya Rasulullah. Siapa yang satu ini? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu adalah yang senantiasa bersamaku dan para sahabatku. Itu tafsir Ibnu Katsir. Summa wabbakhahum alan hirafihim anil hadaf al-jauhari minad-din. Kemudian Allah menjelekkan atas penyimpangan mereka yang mereka lakukan dari tujuan fundamental keberadaan agama. Wa huwa ikhlasul ibadah lillah. Yaitu ibadah kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran diceritakan. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Allah na'buda illallah. Hei ahli kitab, kesini. Kita menyatu dalam kata yang sama. Yaitu kita tak menyembah kepada Allah. Taurat mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Injil juga begitu. Terus Al-Quran juga begitu. Lah, kenapa? Sama-sama ngajak kepada Allah, kok nggak nerima? Nah, itu aneh. Aneh sekali. Sehingga dalam ayat yang pernah kita baca sebelumnya, keanehan luar biasa bukan pada pikiran kita, pada Allah. Aneh meningkat menjadi ingkar. Kok bisa ya? Maka Allah ungkap keingkarannya lewat istifham. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kalian tertipu kepada Tuhan kalian yang karim, maha dermawan, memberi segalanya, kehidupan dan kebutuhan hidup. Padahal datangnya Muhammad ngajak ibadah kepada Allah. Berarti ada faktor X di situ. Ya enak Al-Quran menyebutnya baghiyam bainahum. Faqala wa ma umiru, tuh masih ayat ini. Illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka kan sebenarnya tidak diminta oleh Allah, tidak diperintah di sini oleh Allah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah. Karena agama yang mana? Hunafa, yang lurus.
Kita berjalan ke masjid sampai karena langkahnya lurus. Kanan ke kanan, kiri ke kiri. Itu Allah menggambarkan agama kayak begitu dengan kata Hanif. Coba yang kanan melangkahnya ke kiri, yang kiri ke kanan, sampai nggak ke masjid? Nggak sampai. Jalan yang lurus yang bisa menyampaikan ketujuan hidup yaitu Allah di akhirat kelak, yaitu din. Dinnya bukan sembarang din. Inna dina indallahil Islam. Apa intinya? Tuhan satu. Lah kalau ada din Tuhan tiga, gimana nggak sampai? Gitu? Belum melahirkan konsekuensi berikutnya, melahirkan syariat yang berbeda, bukan dari Allah. Kenapa? Karena kitab sucinya bukan kitab suci Allah lagi. Udah tidak otentik. Dulu saya pernah bilang, otentisitas sebuah agama adalah ditentukan oleh otentisitas kitab sucinya. Lalu udah nggak otentik, gimana dia? Kembali ke Hanif. Hanif lurus. Jalan kereta rel kiri kanan itu sampai ke tujuan karena lurus. Itu namanya Hanif. Nah, agama Islam lurus bukan cuma dalam artian fisik, tapi ajarannya penuh keseimbangan. Karena seimbang ya lurus. Kebutuhan jasmani sama rohani harus seimbang. Nabi marah kalau kebutuhan rohaninya melulu yang dipenuhi. No, yang lagi manggul kayu bakar lebih bagus darimu yang kerjanya zikir mulu. Gitu kurang lebih. Iya. Apa isinya din Hanif? Yuqimus sholah. Menegakkan sholah. Yukimu tadinya yukimuna. Wawunya ataf, ngikutnya liya'budu. Illa liya'budu. Tununnya hilang. Karena ada li. Linya lamnya lamukai. Agar kamu menyembah. Agar kamu menegakkan sholat. Wa yu'tu. Agar kamu mengeluarkan zakat. Zalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Lurus, berisi, bernilai. Ya. Diberi nilai amalan kita. Ainnahum tafarraqu waqtalafu, artinya kemudian mereka berselisih, berbeda pendapat, ma'annahum la yu'maru fit Taurat wal Injil au fil Quran, padahal mereka tak diperintah baik dalam Taurat, Injil dan Al-Quran yang dibawa dari sisi Allah illa biibadatillahi wahdah, kecuali ibadah hanya kepada Allah saja. Wa takunu ibadatahum khalisah, dan ibadah mereka itu yang diminta khalisah, ikhlas, murni, la yusyriku nabi syai'a, tidak menyekutukan dengan apapun. Wa yukhlisunal ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'ilin anil adyan kulliha, ma'ilin menjauh dari semua agama yang ada, menjadi cenderung kepada agama Islam. Wa yaf'aluna sholawat alal wajhil ladzi, dan mereka melakukan sholat sesuai. Berikutnya Pak Jamal. Sesuai yang diinginkan oleh Allah fi auqatiha, di waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Intas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, ditetapkan. Wa yu'tuna zakat,
mengeluarkan zakat limustahiqiha kepada mustahiknya antibi nafsin dengan senang hati inda hululil waqtiha saat datang waktunya. Yaitu maksudnya haul ya, datang waktu. Wa hadzal ladzi umiru bihi. Ini yang mereka diperintahkan. Yaqtadil ittihad wal ittifaq. Menuntut kesatuan dan kesamaan. Lasyiqaqa wal iftiraq. Bukan terpecah belah dan berkelompok-kelompok. Walam yaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bimisli ma umira bihir rusul min dalik. Rasulullah tak bawa apa-apa kecuali seperti yang diperintahkan kepada para rasul sebelum itu. Sama. Wa manhajuhu ittiba'u millati Ibrahim. Dan kurikulumnya gitu kurang lebih. Jalannya manhaj. Mengikuti sumbernya gitu. Mengikuti agama Ibrahim. Alladzi mala'an wasaniyah. Yang menyimpang dari menyembah berhala penduduk zamannya kepada ila tauhid. Kepada ketauhidan. Wa ikhlasil ibadah lillah. Dan beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah. Kama qala summa auhayna ilaika. Aku wahyukan, aku perintahkan kepada engkau ya Muhammad, anit tabi', ikutilah millata Ibrahim, agama Ibrahim hanifah, yang lurus. Wa dzalikad din huwa ikhlasul ibadah. Wa dzalikad din, agama itu, yakni keikhlasan beribadah itu, wa tarku kulli ma yu'badu min duni, meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Wa ada'us salawat, menunaikan salat fi auqatiha, pada waktunya. Wa bazluz zakat, mengeluarkan zakat lil muhtajin, bagi mustahiknya. Huwa dinul millah al mustaqimah, agama yang lurus. Wa qauluhu wa ma umiru, mereka tak diperintahkan, ai wa ma umiru fit Taurat wal Injil. Mereka tak diperintahkan baik di Taurat dan di Injil illal biddinil hanifi, kecuali untuk ikut menganut agama yang lurus. Ai annal masru' fi haqqihim masru' fi haqqina. Artinya yang disyariatkan pada agama mereka itu disyariatkan pada agama kami. Saudara, jadi sebenarnya seperti Yahudi kan dari putra Nabi Yakub, Yahuza. Ajarannya la ilaha illallah. Satu. Nasrani, Nabi Isa, ketika akhir-akhir kehidupannya disaksikan fenomena dia dituhankan, maka kemudian dia jadi ditegur oleh Allah. Isa, emangnya kamu menyuruh umat kamu untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan, ya? Apa jawabnya? Subhanaka, maha suci engkau. Aku maha suci engkau jika itu aku mengatakan seperti itu. Engkau lebih tahu tentang diriku, sementara aku tidak tahu tentang engkau. Tuh, itu memberikan informasi kepada kita tentang fenomena sosial pada saat itu. Bukan beneran Allah nanya atau nuduh Nabi Isa. Nggak mungkin. Gitu. Oke, kita teruskan.
Au ala lisani Muhammad bukan. Wal ula ayyakunal murad kama zakara Razi. Yang pertama maksudnya syariat itu. Syariat kamu sama syariat kami sama dalam konteks sholat zakat tadi. Itu al ula ayyakuna ya ayyakunal murad kama zakara Razi, maksudnya seperti yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi, wa ma umira ahlul kitab fil Quran au alal nisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bihadzil asya. Ahlu kitab tak diperintahkan di dalam Al-Quran atau melalui lidah Nabi kecuali tentang ini. Ini maksudnya sholat, zakat, bertauhid. Li'annal ayah ala hadzal taqdir tufidu syar'an jadidan. Sebab ayat Al-Quran atas perkiraan ini memberi tufidu, memberi faedah, memberi kesan gitu. Syar'an jadidan, syariat baru, padahal enggak, itu maksudnya. Wa hamlu kalamillah ala ma yakunu aksar faidah aula. Memahami kalam Allah kepada yang lebih umum, lebih banyak, itu lebih utama. Wali qaulihi ta'ala. Jadi maksudnya memahami ayat kepada yang lebih umum itu lebih bagus. Kan ayatnya berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha, ibadah kepada Allah, tauhid. Terus wa yuqimus sholat, wa yu'tuz zakah. Itu bukan di umat Nabi Muhammad saja. Di umat-umat Yahudi Nasrani juga sama. Oleh karena itu, kenapa kedatangan Nabi Muhammad yang syariatnya sama dalam konteks ini kok ditolak? Gitu. Wa liqaulihi ta'ala hatta ta'tiyahumul bayyinah. Firman Allah yang berbunyi hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Pak Jamal. Wali anna Allah Ta'ala khatamal ayah, sebab Allah Ta'ala menutup ayat biqaulihi wazalika dinul qayyimah. Itulah agama Allah yang lurus. Wa huwa syar'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil ayah dallah ala anna tafarruqa wal kufra fi'luhum. Ayat ini menunjukkan bahwa perpecahan dan kekufuran adalah memang perbuatan mereka, bukan bawaan kitab suci maksudnya. Dengan dalil firman-Nya illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dalil bahwa itu perbuatan mereka adalah ayat yang berbunyi kecuali setelah datang kepada mereka bukti. Al-Quran pada posisi benar. Dia minta bukti, dikasih buktinya. Udah dikasih bukti, masih kufur juga. Iya. Wal maksud min hadhil ayah, ayat ini maksudnya tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah menghibur. Aila yahzunuka, jangan membuatmu sedih ya Muhammad. Au la, apa ini? Yugminuka tafarruquhum. Iya. Yugminuka tafarruquhum. Jangan membuat sedih, gelisah
perselisihan mereka. Falaisa dzalika liqusuri fil hujjah. Perselisihan mereka yang terjadi itu bukan karena kurangnya bukti, bal li'inadihim, akan tetapi karena keingkaran mereka. Wa hakadza kana salafuhum. Kayak begitu orang-orang terdahulu mereka. Tafarraqu fis sabti, mereka berselisih paham tentang sabat, tentang sabat. Udah kebayang? Hari besar mereka Yahudi hari Sabtu. Sabtu itu sendiri artinya menyendiri. Artinya sepi. Maka di Bali ada hari nyepi. Demikian juga di kalangan Yahudi zaman Nabi Musa. Harinya hari apa? Hari Sabtu. Dan pada keluar dari rumah. Jangan pada nangkep ikan. Jangan pada mancing. Mereka berselisih. Itu kan yang dilarang mancing. Kalau njala mah enggak. Kalau jaring mah enggak. Itu berselisih. Emang dari zaman itu, zaman Nabi Musa. Itu tak-atik itu ayat Allah. Zaman sekarang udah tak-atik enggak? Kata Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan deketin zina. Itu yang dilarang deketin. Gitu kurang lebih. Tuh, waha kadzakana salafuhum tafarraqu. Kayak begitu. Nenek moyang mereka berselisih fis sabti terkait sabat. Wa ibadatil ijl, menyembah ijl anak sapi. Ba'da qiyamil bayyinah alaihim, setelah jelas bukti atas mereka. Nabi Musa bilang Nabi Harun, tungguin ini ya, kaumku juga yang udah pada ikut. Aku mau pergi ketemu Allah, gitu kurang lebih, di Bukit Tursina 30 hari sampai 40 hari. Bilangnya 30 hari. Ini udah 30 hari belum pulang-pulang Nabi Musa. Ada provokator namanya Samiri. Udah, dia merekayasa. Nabi Musa itu Tuhannya ini. Anak sapi dibikin dari emas. Akhirnya terprovokasi sebagian. Banyak yang keluar dari agama Nabi Musa. Membelot. Itu ibadatil ijl. Ba'da qiyamil bayyinah alaihim. Setelah ada bukti. Fahiya adah qadimah lahum. Dan itu adalah kebiasaan tua sejak dulu. Model sekarang masing-masing kita bisa mencari variasinya. Gitu kurang lebih sifat manusia. Oleh karena itu terhadap hal ini, maka ayat yang berbunyi tadi dianggap hiburan kepada Nabi. Nggak usah disayangkan, nggak usah dipikirkan. Itu tasliyah. Fahya wa qauluhu liya'budu alam fi maudhi'i an. Jadi li, kalau nahu bilang ada an mudmarah. Li an ya'budu. Ai illa ayya'budu. Artinya hanya untuk menyembah. Wal Arab taj'alul lam fi maudhi'i an. Bangsa Arab menempatkan lam di tempat an fil amri wal iradah kasiron. Hal ini banyak sekali. Kita udah pelajari nahunya. Mislu qaulihi ta'ala yuridullahu liyubayyina lakum. Di situ ada an li ayyubayyina lakum. Wa qauluhu yuridu liyutfi'u. Mereka ingin memadamkan. Takdirnya li ayyutfi'u.
Wa kana fil amr wa amruna linaslam. Nih wa umirna linuslim. Kami diperintah linuslim. Hendaknya kami Islam. Berikutnya Pak Jamal. Oh ya, silakan. Baik, Ustaz, terima kasih atas kajiannya pada pagi hari ini. Kita masuk permintaannya jawab aja, Ustaz. Baik. Nah, kita bagi Bapak dan Ibu yang ingin tanya atau mengungkapkan argumennya, dipersilakan. Kita masih mempunyai waktu 25 menit ke depan. Silakan. Ya Pak Ustadz, boleh Baik. saya? Silakan Pak Haji Edi. Bolehkah saya menyimpulkan bahwa kaum-kaum yang terdahulu itu sering sekali mengadakan perbantahan, begitu Pak Ustadz? Seperti pada perbantahan yang diperlihatkan pada keadaan hari Sabtu tadi. Itu Pak Ustadz. Iya. Dan bukan cuma boleh, bagian dari karakter Bani Israel emang gitu, bantah mulu. Bentuk bantahannya pakai nanya. Tapi itu kan menggambarkan keadaan Bani Israel. Sedangkan kalau Quran ini kan menyeluruh, tidak hanya menceritakan keadaan Bani Israel. Jadi sebagai suatu percontohan saja Pak Ustadz ya. Sebetulnya di Malah seluruh, iya. Bukan begitu bahasanya. Kendati yang diangkat cerita adalah tentang Bani Israel dan diantara wataknya kayak begitu, Bani Israel juga manusia. Maka yang wataknya kayak begitu ya sama. Watak manusia juga. Kayak Fir'aun, bukan menampilkan sosok, menampilkan watak. Maka Fir'aun akan selalu ada, kapan saja, di mana saja. Bahkan ekstrimnya bersama Fir'aun bukan cuma dulu, tapi sekarang. Bersama Fir'aun yang dulu ada Nabi Musa. Kapan saja, di mana saja ada Nabi Musanya. Kayak model Abu Lahab. Zaman sekarang ada Abu Janda, ada Abu. Itu udah jelas banget pakai Abu lagi. Yang belum ada kan Abu Jamal. Abu Jamal. Iya. Coba. Jadi watak. Nah, terkait watak, mundur ke zaman Nabi Nuh. Tuh, watak zaman manusia sekarang juga sama. Nabi Nuh. Intinya adalah ingkar. Bahkan mundur lagi, dulu pernah teksnya kita baca, yaitu iblis. Itu watak yang Allah ingin tampilkan. Jadi demikian. Di kita sekarang itu luar biasa bantah-bantahan. Ketika dia mencoba mengkanter konsep yang memang real ada dalam Al-Quran, dibilang nggak ada. Kan bantah-bantahan. Khilafah dalam Al-Quran ada apa enggak? La ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu kan isim fa'il, sifat musyabahah. Kan masdarnya khilafah. Tidak mungkin ada khalifah kalau tidak ada khilafah. Ada khilafah, pasti ada khalifah. Berani nggak bantah ya? Luar biasa. Bahkan kemarin muncul di taklim, ada tokoh bilang bahwa Allah saja mempersilahkan semua agama untuk menyembah Tuhannya masing-masing. Masa kita mau marah-marah? Ayatnya mana? Itu Al-Baqarah 21.
Kan jadi ketempuan lagi kita. Apa itu ayatnya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disimpulkan, ini Allah menyuruh. Kan nggak lucu. Untuk para penganut agama apa saja untuk menyembah. Nah, kan serampangan. Batahan. Bukan orang sembarangan yang bilang. Nah, jadi kembali ke pokok persoalan, bantah-bantahan itu akan selalu ada. Kenapa? Karena ada kepentingan. Ya, lucu. Kenapa ada kepentingan? Karena manusia. Nggak ada manusia nggak punya kepentingan. Semuanya punya. Islam datang mengarahkan kepentingan. Jangan kepentingan nafsu. Itu supir angkot dari Pamulang ke Pondok Cabe, padahal macet, jauh ugal-ugalan, sebelah kanan aja jalannya. Kenapa? Ada kepentingan. Ibu-ibu di dalam yang lagi hamil mau ke kantor dibawa naik mobil kayak begitu teriak-teriak. Marah-marah sama supir. Kenapa teriak? Karena ada kepentingan. Maka terjadi benturan kepentingan, apalagi di dunia politik, di dunia hukum, di dunia peradilan, di dunia ekonomi, semua karena pelakunya adalah manusia, manusia adalah makhluk berkepentingan. Dikirim Nabi bawa agama agar mengatur kepentingan. Itu kepentingannya kepentingan Allah. Dagang sih dagang, bisa nggak? Agama datang mengajarkan yaitu menyelipkan kata sedekah. Oh iya, dijual sekian kan dia pengen untung, nggak apa-apa. Kita berikan itu apa yang ditetapkan harganya sebagai sedekah. Udah, akhirnya yang hadir, yang lahir nanti kejujuran. Allahu a'lam bishawab. Iya Pak Edi nggak apa-apa. Ada bantah-bantahan. Apalagi sekarang. Wah. Di rumah aja, nggak disobek-sobek nggak mau. Ayo, ada lagi yang lain. Silakan. Pak Sukoco mah nggak usah dicolek Pak Jamal. Dia Bu mau Rina silakan. sama lagi nunggu yang lain. Ustaz, Bu Rina, Ustaz, silakan. di kalimat wama umiru fit taurati wal injil illa bidini hanifi, kenapa pakai ya hanifinya ya? Oh iya, jadi naat. Dari Nggak din. hanifi aja ya. Hanifi. Kan asalnya Hanafi. Iya. Asalnya Hanif, terus tambahin ya, jadi Hanifi. Aku pakai. Kayak Islam, Islami. Hmm, Kayak iman, imani yang bersifat. yang bersifat artinya ya. Iya, agama yang bersifat lurus. Sifat agama itu lurus. Kalau fidini hanifi nggak bisa Ustaz. Agama yang lurus. Kan Dia bukan tidak mangkut bermaksud. Enggak, dia tidak bermaksud itu. Ya? Oh, Iya. iya. Tapi ketika ditambahinnya yang bersifat lurus. Gitu. Dinisbatkan gitu Ustaz ya. Ya. Benar ya, nisbah ya. Oh ya. Ya, Baik, makasih silakan. Ustaz. Nah, silakan Ya. Bu Hilwani. Hilwani Ustaz. Oke, Bu Hilwani. Silakan. Tidak. Apa belum Ustaz? Yang lainnya silakan, masih ditunggu. Kita masih memiliki waktu beberapa menit ke depan. Jadi kesimpulannya Ustaz, walaupun ayatnya bilang hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai dia datang kedatangan bukti yang jelas. Begitu udah sampai,
tetap juga Dibantah. nggak beriman. Nggak Dibantah. beriman. Walaupun ayatnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Iya, itu Al-Quran menceritakan apa yang ada di dalam pikiran mereka, apa adanya diceritain. Saya tinggal ke kuburan ini, itu kata ahli kitab yang kafir. Maka ceritanya innalladzina kafaru min ahlil kitab. Demikian juga orang musyrik. Iya, saya lepas kemusyrikan. Sampai datang bukti kebenaran yang mereka dengar. Musyrik dengar sebab dia tidak punya kitab suci. Adapun ahlul kitab yang diinformasikan dalam kitab suci mereka. Pas datang malah ada yang iman, ada yang enggak. Ada yang iman, ada yang enggak, dicirikan ayat. Wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Tadinya sebelumnya lam yakunil. Terus berpisah juga, tidak iman juga. Allah ceritain lagi. Tidak imannya mereka justru setelah datang. Ayo. Ada lagi nih, saya tunggu sampai jam 12. Pak Sukoco, ada yang mau disampaikan, Pak? Enggak. Silakan. Kalau mau, persilakan. Ya, jadi ini mungkin baru ngeh bahwa ini agama yang lurus. Jadi untuk menjadi lurus itu memang harus seimbang. Dalam ilmu mekanika, ilmu fisika itu memang semua itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang gitu megal-megol, bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Istilah populernya itu. Nah, selain agama yang seimbang, ini juga kan Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangannya. Jadi pasang-pasangan tadi juga mestinya juga seimbang mestinya. Itu yang kesan saya dari ajaran yang pagi ini. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Ada satu lagi yang saya mau kesankan itu ya seperti itu dulu lah. Ustaz, mohon maaf tapi memang Tapi apa, iya, bagus ya. sekali itu dalam seimbang ya, seimbang. Pak Dalam Ustadz. rumah tangga wa khalaqnakum azwaja, berpasangan yang disebut Pak Sukoco. Maka di balik berpasangan menjadi seimbang. Ada siang, ada malam, ada pergi, ada pulang. Itu kalau siang mulu nggak seimbang. Malam mulu nggak seimbang. Pergi mulu nggak pulang-pulang, nggak seimbang. Anu sekali, real. Berpasangan maksudnya seimbang. Ya, maka ayat berikutnya litaskunu sakinah. Sakinah kuncinya seimbang dalam rumah tangga. Seimbang antara apa? Antara hak dan kewajiban. Istri punya hak pada saat yang sama punya kewajiban. Suami punya hak pada saat yang sama itu punya kewajiban. Ketika seimbang, maka muncul sakinah. Jadi kalau istrinya satu, itu ibarat sepeda, mesti sepeda sirkus. Susah seimbangnya Pak Kocok. Maka kalau dua, itu sepeda biasa. Lebih seimbang lagi kalau becak. Itu apalagi sih kalau 4. Oh, udah kokoh itu. Mana Pak Edi denger enggak? Ya, anti slap kalau 4 itu. Anti slap. Nah, udah Pak Sukoco ini masih sepeda sirkus. Karena ahli, walaupun rodanya satu, dia udah ada. Tapi ini Ustaz, peran iblis, peran syaiton itu kok nggak
kok nggak disinggung-singgung ya Ustaz, dalam penjelasan tafsir ini ya. Padahal yang menjadikan tidak seimbang, jadi orang dengki, Iya. itu kan sebetulnya perbuatan iblis tuh. Bukan begitu Ustaz? Nah, iblis yang mana? Iblis dalam konteks sosok dia nggak banyak berperan. Tapi iblis dalam konteks sifat udah nggak bisa dipisahkan dengan manusia. Ketika sifat-sifat berkecenderungan kepada yang negatif, itu kan sifat. Dan itu adalah iblis. Itu adalah apa namanya, setan. Udah otomatis nggak bisa dipisahkan manusia dari sifat-sifat itu. Maka ekstrimnya nggak bisa dipisahkan dari setannya. Siapa? Aisyah saja ditegur oleh Nabi. Hal ja'a syaitonuki? Apa setanmu lagi datang? Hal li syaiton? Aisyah kembali tanya, apa saya punya setan? Naam, kata Nabi. Aisyah kembali bertanya, hal laka syaitan? Apa engkau juga punya setan ya Muhammad? Gitu kurang lebih. Nabi jawab, naam, ghaira annahu qad aslama. Ya, aku punya setan. Cuma setanku udah aku tundukkan. Nah, ada pelajaran penting. Bukan cuma Nabi yang bisa menundukkan setannya. Siapapun manusia selain Nabi ketika memang menjadikan Nabi sebagai qudwah hasanah, dia bisa menundukkan setan. Untuk itu kita dilatih. Sholat-sholat itu semua menundukkan setan. Bahkan kata para sufi, pada diri manusia, nafsu itu adalah tunggangannya setan. Punya kuda dia. Nafsu. Tunggangan. Ya. Makanya Pak Jamal jangan minta durian mulu. Nafsu itu. Hah? Ya, secara umum tunggangan setan itu ini Ustaz, apa? Durian katanya. Ini penyakit hati. Ya, penyakit hati itu yang dengki lah, yang ini, yang itu, termasuk yang malu gitu. Itu semua iblis atau setan, makhluk halus bisa masuk. Ya, kalau makhluk halus itu maksudnya setan dalam artian sosok. Sosok. Bagi aliran hidup yang mengiyakan adanya makhluk halus masuk. Kalau dunia kedokteran medis kan nggak mengiyakan. Nggak ada apa. Ya. Ya, Pak Ustaz. Silakan. Barusan Ustaz menyebutkan kata qudwah. Apa bedanya qudwah sama uswah, Ustaz? Sama, yang satu pakai kop, yang satu pakai qudwah masdar dari koda. Qaid. Qaid itu panglima. Jadi panglima. Ada kandungan makna kayak begitu. Si cucu. Gitu. Kalau uswah dia jamid emang gitu. Dari apa namanya, bentuknya uswah aja. Sudah bentuk uswah ya. Iya. Kalau itu bentukan dari koda. Qaid, qudwah. Tapi iya. Maknanya sama. Tetapi menjadi berbeda sedikit konotasinya. Pokoknya qaid dari koda ya, itu artinya panglima. Panglima mesti dicontoh kan. Mesti diikut instruksinya. Di samping instruksinya harus diikut, dia juga harus menjadi contoh dong. Supaya bisa diikut. Lah kalau pemimpin nggak bisa diikut, namanya bukan pemimpin. Ya dah? Ya. Pemimpin siapa? Pemimpin setan. Iya dah? Satu lagi, Ustaz. Tadi al-bayinah itu di Rasul ya, Ustaz ya? Iya. Jadi al-bayinah itu Rasul.
Al-bayinah itu sebenarnya kan artinya penjelasan ya Ustaz ya. Iya, dalam konteks lain secara umum dari kata bana, ya binu, bainan, terus baru bayin, sada ya sudu siadatan atau saidan, terus sayyid, dia bayin, tambahin tak mubalaghah. Bukti banget, nggak bisa dibantah. Bayinah. Iya. Nah, kalau di rumah ibu ada ijazah yang asli, itu namanya bayinah. Dan fotokopi mulu dikasih. Ustadz, kalau misalnya gini, di surat Al-Bayyinah itu bisa nggak makna kandungannya itu penjelasan gitu, yang tidak terbantahkan tentang tempatnya orang kafir, munafik, dan tempatnya orang yang beriman gitu. Kan ada kata am yakun lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Gitu kan mereka. Nanti di ujungnya ada tempatnya Ustaz ya. Tempat orang-orang. Betul. Itu mah cerita terkait dampak iman kepada bayinah atau tidak. Iman kepada bayinah maksudnya Rasul, maksud kategori innalladzina amanu. Yeah. Kalau tidak, maka innalladzina kafaru. Jadi apa? Syarrul bariyah. Sementara yang iman kepada bayinah yaitu Rasul, khairul bariyah. Jadi rangkaian tak terpisahkan. Tetapi bayinah maksudnya adalah bukti, maksudnya adalah Rasul. Gitu. Iya, Ustaz. Iya. 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 Makasih banyak Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Sama-sama. Iya nih tenang aja Bu ya, jangan. Satu lagi Ustaz. Amin. Satu lagi Ustaz. Tadi silakan. Bilang kalau terlambat tuh bilang afwan kurang tepat, tapi mau diroh itu tidak bisa diulangi lagi Ustaz. Jadi kita nggak perlu bilang afwan gitu ya. Pak Sukoco bertanya pada saya. Saya jelaskan. Terus Pak Sukoco terima kasih. Syukran. Terima kasih. Saya jawab afwan. Maaf. Apa filosofisnya? Ada jawaban yang jauh lebih luas. Itu mah sebagian kecil. Maka saya menjadi bersalah. Tak memberikan jawaban yang sepuasnya. Karena keterbatasan. Baru muncul afwan. Paham? Pak Sukoco lambat masuk kelas. Lambat masuk kelas kan nggak ada sesuatu yang diberikan secara real, katakanlah dalam ilustrasi. Yang diberikan kepada saya atau saya yang berikan kepada Pak Sukoco. Terus maaf, terlambat. Tuh, itu lebih cenderung ma'zirah. Ta'akhir. Ma'zirah dari kata uzur. Maka bahasa Indonesia sih maaf juga. Maaf, jalannya macet. Bagi saya, nggak ada yang pernah saya berikan. Kemudian Pak Sukoco bilang maaf. Yang terlambat bilang maaf. Makanya pasnya ma'zirah. Ada uzur. Uzur halangan. Bisa macet, bisa lambat bangun tidur. Maka syukran itu ada jawaban yang lebih dalam lagi. La syukra ala wajib. Saya beri penjelasan, itu bukan pemberian saya, itu kewajiban saya. Maka nggak usah diterima kasih, emang kewajiban kok. Jawabannya la syukra ala wajib. Itu jawaban dari syukran. La syukran ala wajib. Wajib. Gitu. Oh, itu di kalangan ya, ada kalangan ustadz yang ngerti gitu ya. Kalau di kalangan
Jemaah umum gini ngomong apa? Kalau Iya. asif, Ustaz, asif itu apa? Asif artinya sayang. Sayang bukan karena cinta. Bukan Sama maaf ya, cucu Ustaz? sayang, bukan. Oh, Iya, maaf juga artinya. Asif sayang. Gitu. Iya, asif. Nah, beda dikit kalau asap. Itu biasanya ikan. Ada yang diasap. Itu di Sidoarjo banyak tuh. Bandeng asap. Ikan asap itu ya mirip-mirip asip lah. Asep. Ada lagi asep. Baik, Ustaz, Bapak dan Ibu jemaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah kita Amin, lanjut amin. pekan depan. Amin. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapati hari ini menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.